Jokowi menyetujui usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar Undang-Undang KPK dikembalikan ke versi lama. Jokowi juga mengklaim revisi Undang-Undang KPK saat dirinya memimpin merupakan inisiatif dari DPR. Jokowi pun mengaku revisi Undang-Undang KPK inisiatif DPR itu tidak ia tanda tangani. KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, saya setuju, bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR loh. Jangan keliru ya, inisiatif DPR. Tanggapannya bahwa itu direvisi waktu kepemerintahannya Pak Jokowi itu seperti apa? Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Tapi saya nggak tanda tangan. Hal itu kemudian menimbulkan berbagai respons. Salah satunya datang dari Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Dalam keterangan tertulisnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, apanya yang mau dikembalikan? Undang-undang itu bukan bisa dipinjam setelah selesai dipakai, dikembalikan kembali. KPK adalah lembaga negara yang diberi tugas untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tipikor, bukan membuat undang-undang. Sekarang ini KPK bekerja berdasarkan Undang-Undang KPK yang lama dan baru. Dengan undang-undang yang baru, status hukum pegawai KPK menjadi jelas sebagai ASN. Kalau mau KPK bekerja independen, tanpa ikut campur lembaga lain, perubahan Undang-Undang KPK hanya terkait keberadaan KPK ditempatkan dalam rumpun yudikatif. Jadi, lembaga yang berada di dalam rumpun yudikatif terdiri dari MA dan KPK. Baik MA maupun KPK, masing-masing lembaga tersebut berdiri sendiri. MA berdiri sendiri dalam rumpun yudikatif, begitu juga KPK berdiri sendiri dalam rumpun yudikatif. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga menyatakan setuju jika Undang-Undang KPK dikembalikan ke versi lama, selama penyidik KPK terdiri dari kalangan independen. Nah, yang nantinya PDI Perjuangan juga sepakat bagaimana KPK menjalankan fungsi-fungsi yang sifatnya sangat khusus di dalam pemberantasan korupsi. Misalnya masalah kejahatan perpajakan, kemudian illegal logging yang menciptakan kerusakan lingkungan, illegal fishing, kemudian berbagai giant corruption, itu yang harus difokuskan untuk KPK. Sementara itu, PLT Wakil Koordinator ICW Wana Alamsyah mempertanyakan kembali pernyataan Jokowi yang setuju Undang-Undang KPK kembali ke versi lama. Menurut ICW, revisi Undang-Undang KPK di masa kepemimpinan Jokowi justru makin melemahkan independensi KPK. Sehingga, jika Undang-Undang KPK akan direvisi kembali, poin penting yang harus dikembalikan adalah independensi dalam tubuh KPK. Pertama, tentu mengembalikan lagi independensi KPK seperti sebelumnya, sesuai dengan mandat United Nations Convention Against Corruption, begitu. Lalu kemudian yang kedua adalah memilih pimpinan KPK yang diduga atau yang tidak memiliki konflik kepentingan. Kalau kita lihat sekarang komposisi di pimpinan KPK cukup banyak dari penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan. Problemnya adalah ketika ada kasus-kasus korupsi yang patut diduga melibatkan lembaga penegak hukum, kami mengkhawatirkan ada konflik kepentingan dalam penanganan kasus. Pada 2019 lalu, DPR dan perwakilan pemerintah sepakat untuk merevisi Undang-Undang KPK. Kini 7 tahun berselang, wacana kembali menggunakan Undang-Undang KPK yang lama kembali mencuat. Seperti yang disampaikan mantan Ketua KPK Abraham Samad dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Tim Liputan, Kompas TV.